Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Kembali lagi bersama kami tim yang sering ngobrol bareng. Saat ini kita bertemu dengan Bapak Rohim Habibi selaku Ketua KKN tahun 2026, di mana KKN ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat yang tidak terlepas dari tugas mahasiswa, sehingga harapannya ke depan mahasiswa mampu berkontribusi kepada masyarakat. Monggo Pak Rohim bisa diperkenalkan dulu profil singkat dari Pak Rohim sebagai dosen apa, kemudian jabatan tertentu di internal kampus itu sebagai apa, sebelum nanti kita melangkah ke tema KKN. Monggo Pak Rohim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Narko. Mas Narko itu mahasiswa yang progresif menurut saya. Iya, hari ini kita butuh sosok mahasiswa yang kreatif, jadi progresif dan religius. Saya Rohim Habibi. Kebetulan di internal saya dipercayai, diamanati oleh institusi dan yayasan untuk menjadi atau menakodai lembaga penjaminan mutu atau LPL sebagai lembaga yang mengakomodir atau bertugas untuk menjaga dan mengupayakan semua hal, baik dari sisi pengajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk sesuai dengan role mutunya. Untuk tema KKN, Pak, boleh diceritakan nggak kira-kira tema KKN tahun ini itu apa, kemudian sasaran dari teman-teman KKN itu mau kemana? Surat keputusan rektor nomor 185 tahun 2025, saya dipercayai dan diutus untuk menjadi ketua kuliah kerja nyata Institut Agama Islam Al-Muhammad Cepu tahun 2026. Menarik 2 tahun ini KKN kita itu, karena kita itu kampus berbasis pondok pesantren, ada core values yang kemudian tidak boleh hilang dari kita sebagai satu santri, kemudian sebagai akademisi. Bermangkat dari itu, maka kemudian LP2M sebagai lembaga yang visi dan misinya diantaranya adalah pengabdian kepada masyarakat, kemudian rembuk dan mendiskusikan tentang hal-hal yang urgent, hal-hal yang urgent yang hari ini mesti kita lakukan dan dilakukan oleh mahasiswa melalui program kuliah kerja nyata. Keputusan kemudian muncul dari berbagai macam fenomena, termasuk fenomena yang hari ini kita rasakan terkait dengan persoalan ekologi atau persoalan lingkungan. Maka kemudian dengan core values kita, jadi core values kita sebagai lembaga pendidikan Islam, ada nilai diniyah, ada nilai ilmiah, ada nilai ukhuwah dan amaliyah, atau yang sering kita sebut sebagai dinika. Ini kemudian kita satukan, kita formulasi menjadi tema yang sangat tidak formalis tapi substansial. Apa tema kita KKN untuk tahun ini adalah menebarkan ukhuwah atau menebarkan Islam dinika, atau menebarkan nilai-nilai diniyah dalam semangat ilmiah dan ukhuwah amaliyah yang kemudian kita rumus menjadi, atau tagline-nya adalah Banyu Kendi. Ada kepanjangannya, Pak? Banyu Kendi itu secara filosofis memiliki makna yang bagi kita sebagai masyarakat yang ada di Pulau Jawa atau Nusantara, maka kendi itu sesuatu yang sangat lokal wisdom atau memiliki kearifan lokal, bagian dari kearifan lokal yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Kendi itu berasal dari tanah, kemudian apa yang bercampur di dalam kendi
itu menghasilkan rasa yang tidak bisa digambarkan. Bahkan bagi kita sebagai masyarakat Jawa, banyu kendi itu lebih dingin dan lebih menyentuh dan menyegarkan daripada banyu yang ada di kulkas. Jadi itu banyu kendi itu secara filosofis, secara maknawi banyu kendi itu kita maknai sebagai keberadaan teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa Al-Muhammad nanti ketika melakukan kuliah kerja nyata itu memberikan barokah atau ada nilai-nilai barokah yang kemudian bisa sumunar. Sumunar itu artinya cahaya yang kemudian bisa menyebar kemana. Sumunar dan bermanfaat kemana-mana atau tekan duki pundi-pundi. Jadi ada panjangannya Pak? Ya, banyu kendi itu kita maknai barokahnya keberadaan kita sebagai mahasiswa Al-Muhammad dan juga sebagai institusional. Artinya Al-Muhammad sebagai pesantren dan Al-Muhammad sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam itu akan memberikan dampak atau barokah, akan memberikan keberkahan kepada semua masyarakat melalui apa tadi? Melalui internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai yang ada di kampus kita atau yang tadi kita sebut sebagai Dinika. Siap. Untuk kali ini Pak, untuk pola atau pembagian teman-teman atau mahasiswa yang KKN ini itu bagaimana Pak? Berangkat dari evaluasi pelaksanaan kuliah kerja nyata di tahun-tahun sebelumnya. Jadi 2 tahun ini kita mencoba untuk membuat atau reformulasikan atau reformulasi konsep KKN yang tidak top down. Kalau dulu itu kan top down atau berangkat dari atas, kita menentukan tempat, kemudian mahasiswa tinggal mengikuti atau menerima. Kita balik. Berangkat dari beberapa persoalan yang ada di lokasi terkait dengan penentuan lokasi, maka kemudian kita merubah pola button up. Button up artinya mahasiswa silakan nanti menentukan lokasi, berkomunikasi dengan lokasi yang memungkinkan mereka kenal, kemudian disampaikan kepada kami sebagai pelaksana. Meskipun ada kriteria. Ada kriteria, tidak semua desa kemudian kita akomodir. Gitu. Berarti lebih fleksibel Pak ya, teman-teman mahasiswa. Sangat fleksibel dan sangat humanis, artinya sangat mengakomodir keinginan mahasiswa untuk mengekspresikan diri sebagai mahasiswa. Jadi itu. Selain fleksibilitas Pak yang kemudian didapatkan oleh teman-teman mahasiswa secara keseluruhan Pak, apakah ada alasan lain selain fleksibilitas dengan diadakannya KKN ini? Ya, tentunya KKN ini kan menjadi bagian pengejauhantahan nilai-nilai atau kemampuan akademis yang mahasiswa sudah miliki, mengekspresikan diri dalam bentuk pengabdian. Jadi ekspresi mahasiswa, jadi tugas mahasiswa itu tidak hanya sekedar belajar atau dalam koridor pengajaran dan pendidikan, ada tugas yang menjadi kewajiban dan ini termaktub dalam panduan akademik yang mahasiswa sudah pegang. Di antaranya adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu ada nilai-nilai itu. Untuk mahasiswa mendapatkan gelar S1 atau sarjana apapun harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Artinya ini wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa untuk Al-Muhammad. Meskipun tadi saya mengatakan bahwa nilai-nilai yang akan kita sosialisasikan kepada masyarakat itu sangat jauh berbeda dengan nilai-nilai atau konsepsi KKN yang ada di kampus yang lain. Siap. Jadi gitu. Tadi disampaikan bahwa teman-teman memiliki fleksibilitas dalam pemilihan tempat atau lokasi dengan mengupayakan down to up. Nah, dari sasaran lokasi itu Pak, itu ada kriteria tersendiri Pak untuk teman-teman memutuskan saya berada di tempat A, B, C, itu ada kriterianya. Kita dalam penentuan lokasi tidak serta-merta kemudian kita langsung menentukan sendiri sebagai institusi. Tapi karena kita adalah tamu
nanti kita mahasiswa Al Muhammad itu tamu, maka kemudian kita berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan keagamaan. Kita menentukan lokasi-lokasi yang memang layak dan butuh untuk ya mengekspresikan, mendidik masyarakat melalui peningkatan keagamaan. Jadi kriteria itu diantaranya adalah yang mereka bisa usulkan itu lokasi yang satu, pelaksanaan atau aktivitas keagamaannya kurang di masyarakat. Gitu. Di antara indikatornya adalah TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran itu tidak banyak. Satu. Kedua, lembaga atau tempat ibadah juga tidak meriah, ya. Tidak meriah. Artinya aktivitas keagamaan di situ tidak meriah. Kemudian yang selanjutnya diantaranya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang ada di situ kurang. Nah, kriteria itu kita sampaikan kepada dinas terkait, diantaranya Bapeda. Kemudian Bapeda merekomendasikan lokasi-lokasi yang memang layak untuk ditempati, ya, dikunjungi, ditempati menjadi lokus KKN. Ya, terutama yang ada di Blora. Kebetulan KKN kita itu tidak hanya satu lokasi, ada satu kabupaten. Ini yang menarik. Ini yang membedakan dan kemenarikan tersendiri. Di antaranya kita KKN itu tidak hanya satu lokasi, tapi ada 4 kabupaten yang selama ini memang menjadi bagian dari lokasi binaan kita. Di mana Pak? Ada di Tuban, kemudian ada di Bojonegoro, kemudian ada di Kabupaten Purwodadi atau Grobogan. Ya. Terus untuk KKN ini kan biasanya ada DPL Pak Ya. Nah, tugas dari DPL sendiri itu apa Pak? Dan tantangan yang mungkin didapatkan baik dari mahasiswa ataupun dari DPL sendiri itu seperti apa? Desain pembimbing lapangan, ya. Desain pembimbing lapangan itu tentunya kriterianya bukan kemudian kita tetapkan sebatas jabatan fungsional, lektor atau asisten ahli atau kepala, tapi kemudian yang menjadi titik berat kita adalah kemampuan dosen-dosen atau teman-teman dosen dalam satu melakukan pembimbingan, kemudian melakukan konseptualisasi. Ini penting. Jadi mahasiswa itu kan KKN atau mereka datang ke masyarakat itu kurang memahami bagaimana karakter masyarakat. Nah, karakter masyarakat mereka hanya dibekali selama ini kemampuan akademis lah, ya, melalui kuliah itu. Maka kemudian dosen pembimbing lapangan kita pilihkan, kita sesuaikan dengan satu diantaranya mereka harus memiliki kapasitas ya melakukan transformasi atau melakukan pembinaan di masyarakat. Jadi nanti DPL itu akan memberikan pemahaman ke mahasiswa bagaimana toh kerja pengabdian itu. Jadi itu. Bagaimana kemudian mahasiswa datang ke lokasi, caranya bagaimana, metodenya seperti apa yang mereka lakukan. Dosen-dosen ini memahami, dosen-dosen ini selain pembimbing, ya. Kemudian konseptualisasi termasuk program itu nanti akan didesain atau dikonsep bersama DPL memberikan masukan dari apa yang sudah direncanakan oleh mahasiswa untuk dilakukan di lokasi KKN. Tantangannya tentunya karena masyarakat itu, tipologi masyarakat itu berbeda. Jelas, satu. Kedua, tipologi dan kemampuan mahasiswa kita itu kan berbeda. Artinya problematika mahasiswa, persoalan akademik mahasiswa itu berbeda. Maka kemudian ini menjadi tantangan bagi dosen pembimbing lapangan atau DPL, terutama persoalan atau problematika masyarakat. Mahasiswa bisa saja dengan mudah kita berikan pembimbingan, tapi kemudian ketika datang ke masyarakat maka problematika itu bercampur. Nah, dosen DPL ini diantara tugasnya adalah itu, bagaimana mengkomunikasikan problematika atau kekurangan mahasiswa
kemudian mensinkronisasi dengan problematika yang ada di masyarakat, sehingga kemudian mahasiswa datang itu bukan seperti orang yang seolah-olah menjadi orang Superman. Ini yang seringkali disampaikan kepada mahasiswa. Kita sampaikan kepada mahasiswa bahwa mereka datang ke sini, ke masyarakat itu tentu yang perlu paling utama dipegang adalah jangan datang seolah-olah menjadi Superman. Aku iso kabeh. Nah, itu persoalan. Berarti itu persoalan. kolaborasi. Iya, Pak, iya, itu persoalan. Itu. Tapi dampak, Pak, dampak positif atau negatif yang kemudian dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dengan adanya mahasiswa yang tadi disampaikan tidak sekedar datang untuk menjadi Superman, tapi bagaimana kemudian membangun kolaborasi yang kolaboratif. Nah, itu dampaknya apa, Pak? Harapan kita Banyu Kendi yang sebagaimana kita sampaikan atau saya sampaikan tadi, bahwa KKN itu tidak sekedar rutinitas akademik, Tidak sekedar seremonial. Iya. Itu yang dipegang, harus dipegang oleh mahasiswa. Jadi KKN itu tidak sekedar gugur nih kewajiban akademik, tapi harus berdampak. Ini penting, berdampak. Jadi kedatangan mereka agar mendapatkan keberkahan yang baik, yang nyata, maka harus berdampak, berkontribusi. Dengan cara apa? Tadi, karena kita basisnya adalah lembaga pendidikan keagamaan berbasis pesantren, maka tidak usah muluk-muluk, datang, kemudian analisis metodologis persoalan masyarakat apa tentang keagamaan, lakukan itu. Misalkan kalau di metodologi PAR itu ada yang disebut sebagai mapping atau pendekatan yang dinamakan sebagai pohon masalah. Mereka harus menganalisis apa tuh masalah yang ada di masyarakat, kemudian diambil tujuannya, pohon masalah, kemudian akar tujuannya. Jadi akar persoalan untuk menyelesaikan itu. Yang paling mudah diantaranya yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah ngajilah bahasa kita. Oh iya, ngaji atau memberikan pemahaman keagamaan melalui aktivitas ngaji, baik itu bisa melalui pengajian di TPQ, kemudian di sekolah. Kalau di Kabupaten Blora itu kan ada program SSN. Oh iya, bisa masuk lewat itu. Kemudian aktivitas keagamaan lain. Kebetulan satu lagi yang membedakan kita diantaranya, kita itu KKN-nya pasti dilakukan di bulan puasa. Pasti di bulan puasa. Pasti di bulan puasa. Dan satu ya memberi dampak lebih positif, sangat ketimbang negatifnya gitu. Sangat. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar berkesan dengan kampus Al Muhammad itu ya lakukan pengajian atau didik anak-anak mereka lewat pembelajaran Al-Quran. Kemudian kalau bulan puasa pasti ada sholat tarawih. Kalau memungkinkan ada kultum. Nah, hal-hal sepele, hal-hal kecil ini yang kemudian sebetulnya memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat. Masyarakat itu kan ya tidak butuh seminar yang formal, ngomong tentang yang daki-daki, ya bahasanya daki-daki. Tapi hal-hal sepele, ngaji, kemudian menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang sepuh yang belum bisa baca Al-Quran, kan masih secara banyak. Kontekstual. Iya, kan banyak. Terus ini terakhir, Pak, keinginan Bapak atau harapan Bapak dengan adanya tema Banyu Kendi ini, yang tadi telah disampaikan bahwa harapannya memberikan barokah. Ya. Barokah, dan kemudian dari barokah itu semoga harapannya selalu memberikan dampak positif lebih banyak daripada negatifnya, dengan berupaya memberikan pengajaran atau pelajaran kepada masyarakat dengan kolaboratif yang kontekstual. Harapan dan pesan Bapak untuk teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan KKN ini apa, Pak? Mahasiswa yang baik itu mahasiswa yang paham tentang core values yang ada di atau
nilai-nilai yang dikukuhkan, yang ditetapkan, yang dibangun oleh pendiri. Apa tadi yang saya sampaikan, bahwa core values kita itu core values yang luar biasa, yang integratif, interkonektif. Bagaimana nilai-nilai diniyah itu menjadi pondasi, nilai-nilai keagamaan, islamisasi itu menjadi pondasi. Kemudian nilai-nilai ilmiah, sains itu menjadi pengembangan, kemudian atau jawaban dari persoalan yang kontemporer. Kemudian nilai-nilai harmony itu menjadi roh gerakan, sehingga tidak kemudian mudah mengkafirkan. Ya, udah ini persoalan. Dan satu lagi nilai amaliyah. Aktivitas apapun yang dilakukan oleh mahasiswa atau aktivitas akademika kita, maka kemudian harus dilandasi dan diniati amaliyah. Amal, bahwa ketika kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain, maka pasti akan mendapatkan ganjaran, kan begitu. Atau dalam bahasa yang lain, khairin nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik menungso, sebaik-baik mahasiswa, sebaik-baik sivitas akademika itu yang memiliki roh kemanfaatan atau amaliyah. Nah, tentu ini jadi harapan kami sebagai pelaksana teknis, sekali lagi saya itu pelaksana teknis, KKN ini secara substansial tentunya berkontribusi kepada masyarakat melalui tadi nilai-nilai yang ditentukan dan dibangun oleh Romo Yai, oleh Abah Rifai, kemudian bisa sumunar itu bisa menyebar, tidak hanya dipahami oleh kalangan Yayasan Pondok Pesantren dan Madrasah Al Muhammad Cepu, tapi berkontribusi dan berdampak positif kepada semua masyarakat. Dalam hal ini, dalam koridor KKN berarti paling tidak 4 kabupaten. Bayangkan, andaikan kemudian mahasiswa yang datang kemudian menyampaikan misi misi dakwah ini, dakwah, maka Al Muhammad bisa dikenal dan menjadi rujukan, tentunya menjadi rujukan. Kebetulan lokasi yang akan kita tempati itu banyak kampus yang ada di lokasi masing-masing itu. Kita berharap mereka akan melakukan pengamatan, ternyata mahasiswa Al Muhammad itu luar biasa. Nah, secara mudah tentunya sebagai ketua program ini tidak ada kendala apapun, baik teknis atau non teknis. Itu saja kan itu. Kalau pesannya Pak, mungkin terakhir pesan teman mahasiswa yang mau semangat saja. Kemudian sekali lagi jangan menjadi Superman. Jangan menjadi Superman. Jangan menjadi Superman. Ucu koyo cah pinter. Saya mahasiswa misalnya, jangan. Dan itu antipati. Jadi hal yang harus dihindari oleh mahasiswa itu datang dengan dada yang terbuka kemudian mengatakan saya itu mahasiswa, atau dengan pola yang sekalipun tidak disampaikan tapi menunjukkan bahwa saya itu mahasiswa, harus dihormati dan sebagainya. Jadi tetap menjaga kerendahan hati tadi, harmoniti itu penting, atau ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, atau ukhuwah Islamiyah itu penting. Penting untuk menjaga harmoniti. Tugas kita, bersama. Iya. Baik, terima kasih Bapak Rohim atas obrolannya. Siap. Tentu hal ini menjadikan insight tersendiri bagi saya sebagai mahasiswa yang baru semester 3, dan semoga harapannya apa yang kita obrolkan ini mampu ditangkap oleh teman-teman seluruh mahasiswa, sehingga dengan adanya ngobrol santai ini Pak, yang kemudian nanti akan kita upayakan untuk kita minimal upload di sosial media, ini mampu mendorong seluruh mahasiswa untuk mampu mengikuti visi atau misi dari Al Muhammad ini sendiri,
sesuai dengan dawuhnya Romo Yai yang sering kali terkenal itu kan, jadilah santri yang berpikiran London berhati Masjidil Haram, sehingga teman-teman mahasiswa secara keseluruhan mampu untuk mencapai itu. Terima kasih Bapak Rohim, kesempatan sore hari ini suatu yang istimewa bagi kami sebagai mahasiswa yang baru, dan kami berharap Pak, berharap saya sama teman-teman diizinkan untuk juga meliput di beberapa 4 kabupaten tadi. Kalau kemudian nanti diizinkan, insya Allah kami siap untuk mengikuti atau meliput di beberapa tempat. Ya harus bukan tidak perlu minta izin. Oh gitu. Tapi aktivitas itu perlu disiarkan. Ya, dakwah ini perlu disiarkan. Siap. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih Bapak Rohim, dan kita akan take lagi untuk LPM. LPM, lembaga penjamin mutu. Nanti kita tunggu saja ya. Kami tunggu kelanjutannya. Lembaga yang paling tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.